Hutan yang indah menjadi tempat yang baik untuk menenangkan emosi dan pikiran. Namun bagi beberapa orang, hutan yang suram justru menjadi sesuatu yang menarik. Budi dan Jono adalah pemuda yang termasuk dalam kelompok itu. Mereka senang berpetualang di hutan-hutan yang tidak wajar. Menegangkan adalah rahasia untuk lepas dari kebosanan. Hingga suatu hari, Budi dan Jono mendengar kabar bahwa ada sebuah hutan yang terkenal angker, hingga penduduk sekitar tidak berani masuk ke sana. Mereka segera mempersiapkan diri dengan antusias, memulai tantangan baru. Saat dalam perjalanan menuju hutan itu, mereka berpapasan dengan seorang penduduk desa setempat. Dia terus mengulang pertanyaan, apakah benar tujuan mereka ke hutan itu? Budi dan Jono membenarkan. Penduduk desa itu hanya berpesan, jika mengambil kayu bakar untuk perapian, jangan memotong dahan langsung dari pohon, tetapi ambil ranting yang telah jatuh ke tanah. Budi dan Jono menganggukkan kepala sambil tersenyum, dan mereka berpisah. Hari telah siang ketika mereka masuk ke hutan itu. Pepohonan yang rindang menunjukkan keasrian yang menenangkan. Bagi Budi dan Jono merupakan keindahan yang belum pernah dialami. Mereka menemukan lokasi yang tepat untuk berkemah. Lokasi yang kering dan luas dengan pandangan yang lapang. Jono segera mendirikan tenda, sedangkan Budi pergi mencari kayu bakar untuk perapian. Budi berkeliling di sekitar. Dia ingat pesan penduduk setempat, namun sulit menemukan ranting di tanah. Karena merasa lelah dan lapar, akhirnya Budi mengambil langsung dahan dari pohon. Tak perlu waktu yang lama, Budi sudah mengumpulkan dahan yang cukup untuk perapian. Dalam perjalanan, Budi merasa kayu bawaannya semakin berat, namun Budi hanya berpikir yang penting telah mendapatkannya. Jono sudah hampir selesai mendirikan tenda, sedangkan Budi menyusun kayu untuk perapian. Budi mencoba menyalakan api, namun kayu itu tidak mau terbakar. Tiba-tiba Budi mendengar sesuatu. Dia menoleh untuk memeriksa, namun tidak ada apa-apa. Saat Budi hendak kembali menyalakan api, dia terkejut karena api telah menyala. Budi berpikir mungkin Jono telah membantunya. Malam itu, Budi dan Jono sangat menikmati suasana hutan. Mereka berkomentar tentang pandangan penduduk tentang hutan angker hanyalah mitos. Malam semakin larut, Jono ingin buang air kecil. Budi menggoda Jono untuk memilih tempat agar tidak bertemu hantu. Jono hanya tersenyum. Dibantu oleh cahaya senter, Jono berjalan perlahan. Namun langkahnya terhenti saat terdengar suara tangis sedih wanita. Jono menemukan seseorang di balik semak. Jono mencoba bertanya apakah wanita itu butuh bantuan. Namun wanita itu diam saja. Jono mengambil inisiatif untuk mendekatinya.
Wanita itu tampak bergerak untuk berdiri. Ternyata itu kepala melayang. Jono sangat terkejut hingga tak mampu berteriak. Kepala itu perlahan berputar dan bergerak mendekati Jono. Jono mengumpulkan segenap kekuatannya untuk berteriak minta tolong, namun muncul sepasang tangan tanpa tubuh di belakang Jono. Tangan itu membentang lebar tanpa disadari Jono. Dengan sangat cepat membungkap mulut dan hidung Jono saat Jono hampir mengeluarkan suara teriakan. Sambil memandang api unggun, Budi termenung memikirkan kembali keanehan saat mau menyalakan perapian. Apakah memang Jono telah membantunya? Hingga Budi terkejut melihat sosok yang duduk di depannya yang semula disangkanya Jono. Budi segera bertanya apakah ada yang bisa dia bantu, meskipun dia heran, ada wanita di hutan seperti ini. Wanita itu hanya menggerakkan tangan. Dan ternyata, dia melepas kepalanya. Budi sangat ketakutan, dia terjatuh ke belakang sambil berteriak kencang. Namun suara teriakan Budi telah ditelan pekatnya tandingan hutan. Budi dan Jono menjadi korban selanjutnya di hutan kuntilanak.